dijelaskan oleh guru mulia kita Al-Arif Billah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi dan rasul di antara mereka, dan setiap keluarga mereka, dan sahabat-sahabat mereka, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Amma ba'du, kepada hadirat saudara-saudariku, pemuda-pemudi Islam dan pemeluk agama ini, khususnya yang berkumpul pada perkumpulan ini di malam hari ini dalam rangka menyambut perhitungan malam tahun baru dari tahun Masehi dengan perhitungan Syamsiyah atau perhitungan perputaran matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkanmu dalam perkumpulan yang bermanfaat, karena sesungguhnya seluruh perkumpulan-perkumpulan di dunia dan apa yang dihasilkan dari masing-masing setiap perkumpulan tersebut di belahan muka bumi, kesemua akan pergi dan berakhir perkumpulan-perkumpulan tersebut. Kan tetapi hasil-hasil perkumpulan tersebut terdapat banyak perbedaan. Maka perkumpulan yang padanya zikrullah, menyeru Allah, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan mengingat para nabi dan malaikat-malaikatnya, dan mengingat dan membahas mengenai orang-orang salihin, maka sungguh membawa faedah kepada umat manusia dalam membenahi hati sanubari mereka, tubuh mereka, kehidupan mereka, dunia dan akhirat. Maka sungguhnya perkumpulan ini memiliki manfaat yang agung, banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan pada manusia dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Dan dari kemuliaan perkumpulan ini akan kekal dan abadi, dan hasil yang didapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan dan diangkatnya derajat di surga, dan keselamatan dari api neraka, dan dari kemurkaan Al-Jabbar yang tidak siapapun mampu menahan kemurkaannya dari siksa yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hasil terbesar dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, sehingga Dia Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan dari para malaikatnya Subhanahu wa taala ke perkumpulan-perkumpulan yang ada di muka bumi untuk memilih perkumpulan yang didasari atas dasar zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada sebaik-baik ciptaannya dan seagung-agung dari nabi-nabinya serta penutup dari para rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan pandanglah terhadap para nabi dan rasul, dan pandangan terhadap para nabi dan rasul. Al-Quran telah mengajarkan kita bahwa mereka adalah pilihan terbaik Allah dan pilihannya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Demikian firman Allah. Dan juga Allah berfirman, dan telah datang kepadamu dari berita-berita para rasul, dan Allah telah berfirman tentang mereka, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, seperti Nabi Isa alaihissalam yang diberikan julukan ruhnya dan pembawa kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam. Allah mengingatkan kita dengan menceritakan kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran yang mulia, memerintahkan kita untuk mengingatnya
dan menurunkan surat dengan nama ibunda Nabi Isa yang dinamakan surat Maryam. Allah berfirman di dalamnya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sudut timur tempat khalwatnya, maka ia mengambil tabir yang melindunginya dari mereka dan menjelaskan kepada kita kisah-kisah kelahirannya sampai kepada mukjizatnya, sampai kepada ujian-ujian dan hal-hal yang Allah berikan terhadap Sayyidatuna Maryam dan Nabi Isa bin Maryam ketika lahir dari perut ibunya. Maka pembacaan atau pembelajaran kita tentang kabar-kabar para nabi dengan cara yang benar akan meneguhkan akal-akal kita terhadap pemikiran yang benar dan meneguhkan jejak kita dalam perjalanan yang lurus. Dan ketika seorang dengan hawa nafsunya memasuki apa yang Allah perlihatkan atau anugerahkan dalam kehidupan ini, maka pembacaan orang tersebut akan disadari dengan dasar yang tidak benar, yang akan mengakibatkan dan menghasilkan pemikiran yang tidak benar. Dia akan berjalan dengan jalan yang tidak lurus. Begitu juga sepatutnya bagi kita untuk perhatikan perkumpulan-perkumpulan mulia seperti ini dan memanfaatkan usia-usia kita dan memuji Allah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat yang mana di dalamnya kita saling menasihati, saling mengingatkan dan memberikan ketenangan pada arwah-arwah kita, ruh-ruh kita memperoleh bagian dari ketenangan dan keluasan. Dan dengan itu semua berhubungan dengan kedekatan kepada Allah dan kenikmatan di akhirat kelak. Maka betapa agungnya agama ini, yang mana seluruh nabi dan rasul sampai kepada penutup mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mengharapkan Allah dan mengutamakan dan mementingkan Allah atas apa-apa selainnya dan mempersiapkan pertemuan dengan Allah, yaitu agama kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kalian dan memanjangkan usia Sayyid Munzir Al-Musawa dengan kesehatan yang sempurna, dan kepada seluruh ulama yang ada di antara kalian, para dai, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan usia mereka dengan kesehatan dan mengilhamkan mereka dengan petunjuk yang lurus dan memberkahi perkumpulan kalian. Dan kalian jadilah pasukan Allah dengan pengetahuan kalian mengenai keutamaan waktu dan usia, dan mempergunakan sebaik-baiknya di dalam keridhaan Sang Pencipta kalian dan Sang Pencipta umur untuk kalian Jalla Jalaluh, agar kalian mendapat keuntungan darinya. Sesekali bukan Dia Subhanahu wa ta'ala mengambil keuntungan dari kalian. Mudah-mudahan Allah meneguhkan jejak kalian dan menolong kalian. Salinglah engkau menasihati dalam kebenaran, salinglah menasihati dalam kesabaran, dan tingkatkan keimananmu dan berbuatlah kebaikan, maka kalian akan memperoleh suksesan yang abadi dengan hakikatnya. Maka jalankan dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan Sang Pemilik kita, demi masa wal asr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman, illa alladziina amanu, dan mengerjakan salat, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan aku mengirimkan kata sambutan ini dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman untuk menyambut kalian dan menyambung kalian dan menjadi ikatan keimanan di antaraku dan kalian untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dan juga telah hadir pula di Darul Mustafa salah satu saudara kita dari Amerika yang dahulu agama Nasrani, kemudian dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam yang merupakan agama dari seluruh nabi-nabi dan rasul. Salawatullah wassalamu alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.